2019 mencalonkan diri dan kemudian terpilih. Sekarang tadi di Komisi Perekonomian. Ada gak tuh yang katakanlah ngebedain dari sosok Teteh yang sebelum jadi anggota dewan dan sekarang udah jadi anggota dewan? Ada gak Teteh? Sebenarnya kalau pribadi ya masih gini-gini aja. Gini-gini iya, aja. karena kan ya udah kita apa adanya seperti ini, nggak ada yang berubah. Cuman karena lingkungan kita yang berbeda, otomatis kita juga harus menyesuaikan diri gitu. Ya sebenarnya yang beda sikap dan sifat ada aja pasti yang beda, karena ya kan terbawa lingkungan. Betul. Kalau seperti itu, karena dulu mungkin pas kuliah aku bergaul dengan sebaya gitu ya, namanya orang sebaya ngobrol pun ya begitu, sama-sama tahu lah kalau ada sama teman seperti apa. Sedangkan sekarang harus bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari aku, otomatis aku juga terbawa mungkin ya, entah kayak gimana, cuman pasti ada aja sih yang berubah gitu. Cuman kalau dari sama teman-teman gimana sih, apakah ada berubah sih? Itu pernah ditanyain ke teman-teman. Enggak kok, sama aja, masih kamu yang dulu gitu. Masih kamu yang dulu. Oke. Kembali lagi ke adaptasi dari misalnya transisi ya, dari sebelum dan tiba-tiba misalnya jadi anggota dewan begitu. Itu adaptasinya bagaimana Teh? Waktu itu kan waktu kuliah sebenarnya aku tuh mahasiswa kupu-kupu kuliah, kupu-kupu banget. Itu benar-benar gak ada yang namanya ikut organisasi apapun gitu di sana gitu. Karena waktu itu posisinya kenapa aku tidak mengikuti organisasi apapun, waktu pendaftaran untuk organisasi waktu itu aku kebetulan lagi kan hajian. Kalau hajian itu kan agak lumayan lama gitu kan. Waktu itu kita tanya ini apakah kita harus cuti atau seperti apa gitu kan. Ternyata ya udah nggak usah cuti, karena bisalah kita cuman kelewat sekitar 3 minggu nggak masuk kelas. Itu akhirnya kita izin, termasuk pendaftaran untuk semua organisasi waktu itu ditutup gitu kan, karena awal masuk aku nggak masuk. Nah itu awal mula kenapa aku tidak mengikuti satupun organisasi, dan juga memang orang tua sih, si mama gitu sama ayah nggak ngizinin aku untuk ikut organisasi. Gitu. Udahlah kuliah aja gitu kan, jangan ikut organisasi apapun katanya. Karena dulu SMA-nya lumayan sering ikut organisasi kayak pramuka. Kalau pramuka sana kesini gitu kan, nah itu nggak mau lagi mereka, soalnya khawatir gitu. Iya. Nah, jadi kalau bahasa Sundanya apa namanya? Hariwang. Betul. Nah karena mungkin backgroundnya juga nggak, maksudnya di kuliah juga nggak ikut organisasi, itu jadi salah satu yang buat aku sulit buat adaptasi gitu. Karena memang penting sih ikut organisasi seperti itu gitu kan, kayak gitu. Terus juga setelah kuliah banget nih kan, pas masa-masa ini tuh kampanye itu, aku pas lagi nyusun skripsi. Oh ya betul. Ya, waktu itu tuh. Berarti bulan apa tuh? Bulan Maret Oktober ya kalau nggak salah ya. Oh iya bukan terus. Apa ya? Saya juga lupa. Iya lupa lah pokoknya Oktober itu sih. Kalau nggak salah kan April. Oh iya kan? April ya. Maretan berarti kan? Februari Maret lah. Oh iya. Bulan-bulan nggak, itu. maksudnya aku tuh berarti pas aku wisuda September. Jadi seminggu setelah aku wisuda aku dilantik. Waktu itu iya betul. Karena itu aku lagi skripsi, otomatis aku pulang pergi Bandung, Sukabumi. Dan itu tuh kenapa ayahku kan awalnya juga kita mau nyalonin itu ditanya dulu dong sama orang tua, mau nggak sih nyalonin? Oh itu bahasanya dulu. Ya teteh mau nggak jadi anggota dewan katanya, ya gantiin ayah nih katanya. Bukan gantiin sih ya, maksudnya teh kan sama-sama nyalon. Iya, yaudah kata aku teh gimana ya kata, kan aku jurusan juga nggak nyambung, nggak ada nyambungnya gitu. Aku punya pengalaman dari mana, punya ilmu dari mana. Dan ayah tuh bilang, ayah juga dulu jadi dewan, nggak ada yang namanya
punya ilmunya. Mm-mm. Terus juga apa namanya, nggak ada kok sekolah jadi anggota dewan, nggak ada. Ya, Katanya, betul, gitu betul, kan. betul. Da ilmu mah nuturkeun, itulah Ya. bahasa kolot. Da ai geus kecebur mah piraku berenang teu bisa berenang gitu. Ilmu mah ngikutin. Iya. Oh iya, Apa harus namanya? translate. Translate. Tadi kecebur-kecebur. Ai, Kalau udah masuk kalau mah udah nanti juga bisa gitu. Kalau udah apa ya? Ya gitu lah. Udah masuk gitu ya bisa. Bisa berenang gitu ya. Kayak gitu terus akhirnya ya udah bismillah. Kalau misalkan memang teteh serius mau ini kuliah selesaiin 3,5 tahun. Oh iya. Oh iya September ya. 3,5 tahun yang akhirnya aku tuh awal-awal itu tuh bolak-balik sampai kan kampanye juga aku nggak terlalu banyak turun untuk kampanye, yang pada akhirnya sama ayah aku kalau misalkan kampanye itu di hari-hari libur ketika aku lagi di sini, karena yang namanya dosen kita nggak tahu kan ya adanya kapan, sedangkan kita harus standby di sana gitu, kita juga punya tanggung jawab di sini, dan itu bagi waktunya cukup lumayan gitu. Dan nggak mungkin kan dosen yang nungguin kita. Nggak mungkin banget sih. Iya. Tapi yang paling kerasa teh adaptasinya apa tuh? Adaptasinya sih sebenarnya untuk kerjaan aku sendiri ini sih lebih ke karena posisinya aku perempuan, yang lainnya laki-laki. Aku dibiasakan oleh orang tua aku tidak terlalu dekat dengan laki-laki gitu. Ketika ngobrol dengan laki-laki itu ada rasa canggung, dan sampai sekarang laki-laki itu apa ya namanya, aku sama cowok itu masih ada batasan gitu. Itu sih. Oke. Berarti kan sebenarnya apa namanya istilahnya, adaptasi itu memang bisa dilakukan kan sebenarnya, cuman memang prosesnya tadi itu gitu, ada spend waktu dulu dan segala macam, ada transisi lah mungkin ya, karena kan tadi ya belum lama, bahkan tadi di saat kampanye pun masih skripsi, terus tiba-tiba setelah itu ya begitulah kondisinya, duduk aja gitu kan, duduk aja. Terus kan apa namanya ini teteh masih muda banget, kemudian juga sekarang jadi anggota dewan. Sebenarnya kiranya nih yang muda-muda ini gitu ya, perlu gak sih masuk politik gitu loh? Perlu banget sih menurut aku. Gini kan ketika sebenarnya berarti itu kan generasi milenial. Sebenarnya di dalam undang-undang juga kan untuk usia itu dia kan di usia 21 kan. Minimal 21 minimal. Oh, 21. Yang mencalonkan diri kan? Mencalonkan diri untuk caleg itu 21. Waktu itu juga aku kebetulan pas sekali di Maret waktu itu pendaftaran pas di usia aku 21. Iya. Akhirnya aku bisa mencalonkan, dan kenapa penting juga kalau menurut aku kan apa namanya, sekarang tuh yang mendominasi itu milenial. Iya kan di ini tuh. Dan sekarang banyak banget kan ya anggota dewan sebenarnya dari milenial, dan pemikirannya juga luar biasa gitu. Dan sebenarnya pemikiran kita generasi milenial, aku sendiri gitu, dengan yang ada saat ini itu benar-benar kadang kita bentrok gitu. Dengan yang sepuh. Iya, sepuh, kadang ada aja bentroknya gitu. Tapi kebetulan komisi aku itu ketuanya itu milenial juga. Milenial juga, jadi enak lah gitu. Terus pentingnya itu karena kan apa namanya, kan pemikiran kita tuh pasti berbeda lah dengan yang itu, yang generasi yang apa namanya, selain milenial tuh apa tadi, generasi Z apa? Ini yang tua-tua. Iya, yang tua-tua itu pasti baby beda. Boomer. Terus juga biasanya ide-ide milenial itu lebih fresh gitu, bisa dituangkan di situ, karena kata ayahku gini, kalau misalkan contohnya gini, ketika kita punya uang, misalkan ya, ketika kita punya uang, jadi pengusaha punya uang, kita tuh hanya bisa bermanfaat hanya untuk orang-orang sekitar. Beda halnya ketika kita memegang kekuasaan, kita bisa lebih bermanfaat, lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak gitu. Itu sih yang aku pegang saat ini gitu.
Contohnya kan kayak Bung Karno juga tidak serta-merta ujuk-ujuk jadi pemimpin gitu kan. Beliau juga berpolitik itu benar-benar dari muda. Banyak banget kok pahlawan-pahlawan di Indonesia yang mereka tuh berpolitik tuh dari muda gitu. Karena yaitu kita sedari muda kita mencari pengalaman sebenarnya harus seperti apa sih kita itu. Justru mungkin selagi masih muda. Betul sekali, selagi. Karena yang akan jadi pemimpin kelak ya kita generasi milenial ini gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu sebenarnya di bawah seperti apa, bagaimana kita akan membangun di atasnya gitu. Ya. Oke, berarti bisa dibilang sangat penting sebenarnya. Atau mungkin bahasanya bisa jadi ya, aspirasi-aspirasi dari generasi milenial ini mungkin tidak tertampung teh sebenarnya, atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk saat ini, kalau menurut aku pribadi tidak tertampung sih tidak, karena kebanyakan ini juga sekarang sudah mulai milenial yang generasi old juga sudah mulai membranding mereka agar milenial ikut-ikutan. Jadi ya begitulah. Jadi kalau menurut aku sekarang juga sebenarnya kalau itu sudah banyak sih yang ini karena ya itu gini, kalau misalkan ketika seorang anak disuruh milih, jangan milih iya kopolot bahasa Sunda sama orang tuanya nih, jangan pilih yang ini nih, suruh orang tua, belum tentu dia mau, tapi ketika dia disuruh sama temannya pilih yang ini pasti dia ini kan. Terus juga kadang pemikiran anak milenial itu sudah pintar-pintar tentang sudah mulai melek lah kan politik, jadi sudah tidak bisa diintimidasi gitu. Belum lagi mungkin misal kayak semacam digitalisasi kan. Betul. Itu kan memang kayak itu ranahnya yang muda-muda kan. Oke. Nah, sebentar lagi di Kabupaten Sukabumi itu akan pemilihan bupati kan, akan pilkada. Nah, kemudian P3 sendiri akan mengusung calon kan. Nih Teteh secara pribadi nih, apa yang Teteh siapkan, ataukah memang seperti apa gitu? Jadi kan tadi dikatakan bahwa P3 sendiri mengusung seorang kadernya untuk menjadi bupati. Kita sebut aja namanya. Kita sebut namanya aja ya, karena beliau itu tokoh nasional yang benar-benar tidak ada cacatnya di kancah nasional gitu. Dan perempuan sama seperti saya, ketika ada kader P3 sendiri yang mencalonkan, kita begitu sangat amat bangga gitu dengan kita hanya punya 4 kursi di DPRD, tapi kita bisa mencalonkan sebagai bupatinya gitu, bukan wakilnya gitu. Itu benar-benar sangat menjadi kebanggaan tersendiri untuk kami gitu. Dan juga persiapannya kami kemarin sebenarnya itu tuh benar-benar ngedadak sih. Maksudnya kita kan tahu sendiri awal-awal kan tidak ada Bu Reni mau mencalonkan, tidak ada, itu sama sekali nggak ada. Jadi calonnya adalah jadi calonnya adalah Ibu Hajah Reni Marmanawati. Itu sosok ibu bagi saya, sosok benar-benar panutan perempuan yang hebat banget gitu. Sering ketemu, strong banget beliau itu. Dan sekarang ibunya lagi sakit, jadi aku mau ucapin cepat sembuh ibuku tersayang. Lagi sakit, mungkin beliau kecapean. Ini di tag videonya tanggal 22 Juli. Jadi bunda lagi sakit. Bunda lagi sakit. Nah, kita kemarin di rapat kemarin sebenarnya kita juga udah melakukan komunikasi dengan berbagai elemen lah. Kita sudah mulai komunikasi juga dengan DPC. Kita juga udah komunikasi dengan ranting-ranting gitu kan. Termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat juga kita sudah komunikasi, terus juga sudah mulai sudah mulai pembentukan juga. Sekarang kita udah membentukkan tim GAB dan sama koalisi kan tim GAB judulnya tim GAB sama koalisi. Kemarin kita pembentukan dan kelanjutannya nanti terus juga kita juga sudah membuat strategi pemenangan. Sudah sampai situ lah gitu. Lumayan banyak sih dalam waktu singkat, tapi alhamdulillah udah mulai banyak yang udah kita persiapkan. Berarti
untuk katakanlah untuk pilkada sendiri memang tinggal tunggu gongnya dong kalau gitu. Iya, iya masih ini sih sebenarnya kalau misalkan kan masih harus apa namanya bergerilya ya. Iya. Masih harus bergerilya karena kan memang sebelumnya Bunda tidak ada niatan untuk mencalon dan juga wakilnya juga Bapak Sirojudin itu ya. Dan ini juga jadi mungkin orang belum banyak kenal gitu sama beliau dan FYI buat Bapak Sirojudin itu benar-benar masih muda banget. Beliau sekarang di usia 37 tahun. 37 ya, 37. Dan beliau itu luar biasa sih. Dia sekarang kemarin tuh kalau nggak salah beliau itu ketua KONI. KONI, iya betul. KONI juga beliau. Kemarin kita juga sempat ngobrol di sini sama beliau, sama Bunda juga udah sempat ngobrol di sini. Jadi buat anak-anak muda apalagi yang olahraga gitu kan ya kalau mau ada perubahan ya betul. Solusinya apa nama koalisinya? Resi belum ya? Bersih sih kalau nggak salah bersama Randy Siroj hebat. Oke. Saya tuh ngedengernya awal-awal tuh ya ngedengernya Resi ya awal-awal Resi karena kan kita belum branding juga gitu akhirnya sekarang kita udah mulai buat branding bersih. Harapannya apa tuh untuk Bunda? Ya jelas lah kalau harapan gitu kan sebagai kader perempuan kita bisa kok maksudnya perempuan kita buktikan perempuan juga bisa kok menjadi seorang bupati. Perempuan juga tidak hanya harus diem di dapur kok. Perempuan juga bisa kok memikul beban untuk untuk bisa kebijakan untuk ya gitu. Terus juga perempuan tidak hanya lemah, tidak hanya dipandang sebelah mata, apalagi di kabupaten yang namanya kabupaten kan ya masih ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki masih dan, kurang ya. Iya dan saya rasakan sendiri gitu, gitu kan saya rasakan sendiri gitu. Betul. Dan ketika Bunda jadi mudah-mudahan aja perempuan itu lebih diperhatikan. Oke. Gitu. Amin. Mudah-mudahan. Berarti nanti akan ada banyak momentum turun bareng dong. Insya Allah. Mengkampanyekan. Insya Allah, karena kan sama-sama perempuan, jadi harus sama-sama menguatkan. Oke, betul. Kalau untuk Teteh pribadi harapannya apa nih Teh? Untuk buat aku ke depannya. Aku ke depannya sih sebenarnya dalam jangka waktu pendek, aku kalau pribadi sendiri ingin segera menikah gitu. Ingin segera menikah karena sekarang belum menikah gitu. Karena kan kadang suka ditanyain juga, "Neng kapan nikah?" gitu kan. Biasa di kantor, "Ini satu lagi nih, masa belum nikah?" gitu kan biasa. Apalagi kalau udah kunjungan kerja. Rekan-rekan kerja semua bawa pasangan dan aku sendiri gitu. Ada juga pas waktu outbound, semuanya itu pasangan dan aku bawa adekku akhirnya gitu. Ingin menikah terus juga ingin lebih banyak ingin bisa lebih banyak mendorong anggaran untuk daerah kita ini gitu. Terus juga ingin punya banyak banget pengalaman sih, itu sih karena pengalaman itu yang paling susah untuk didapatkan gitu. Oke. Ada lagi? Ya, dan mudah-mudahan periode selanjutnya. Amin. Kalau misalkan ada umur dan ada kesempatan, karena tidak semua orang punya kesempatan, dan ketika kita punya kesempatan, maksimalkanlah kesempatan itu tuh dengan baik. Oke. Mudah-mudahan berbagai harapannya terwujud ya. Amin. Apalagi sekarang ada beberapa harapan yang harus segera tuh. Iya kan? Mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik. Amin. Teh, saya mengucapkan terima kasih. Iya. Udah mengganggu waktunya kan? Makan dulu. Oh iya, nanti kita makan nih, boleh. Saya makasih banget. Teteh udah menyempatkan waktu di Hamid Talk. Jadi namanya Hamid Talk. Makasih banget. Mohon maaf saya juga udah ganggu banget nih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain-lain kesempatan ya. Amin. FYI ini tuh kakak tingkat saya. FYI ini tuh kakak Tapi kan tingkat. nggak kelihatan kakak tingkat. Oke, terima kasih Teh. Iya. Mungkin apa namanya? Untuk sekarang sampai di situ. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dan berbincang lagi di lain-lain kesempatan. Amin. Oke, sampai jumpa di video yang lain-lainnya. Selanjutnya.
entah siapa narasumbernya nanti, waktu mungkin Kak Bupati atau Wakil Bupati ya kan. Kayaknya bisa Bisa dikomunikasikan. dikomunikasikan. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.